Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Apriani dengan NIM B1B1230065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan permasalahannya, yaitu keterlambatan proyek di sektor publik. Keterlambatan proyek adalah salah satu masalah utama dalam manajemen proyek sektor publik, terutama di bidang konstruksi. Berdasarkan jurnal Susanti et al., keterlambatan proyek konstruksi di Politeknik Maritim Negeri Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti kekurangan komunikasi yang efektif, kekurangan tenaga kerja, kenaikan harga bahan baku, atau pengambilan keputusan yang lambat. Nah, masalah ini berdampak pada pembekalan biaya, seperti pemborosan sumber daya manusia dan konflik antar pihak yang terlibat. Nah, selain itu, keterlambatan proyek juga menyebabkan waktu penyelesaian menjadi lampau batas yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga menurunkan efisiensi proyek dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bagian pendapat dan solusi. Dalam pandangan saya, keterlambatan proyek di sektor publik merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi holistik. Beberapa langkah perbaikan yang dapat diterapkan yaitu yang pertama dengan perencanaan strategis yang komprehensif. Perencanaan awal yang harus dilakukan dengan mendalam dan berbasis data. Penggunaan teknologi manajemen proyek seperti perangkat lunak berbasis digital dapat membantu menyusun jadwal yang realistis dan memantau kemajuan proyek secara berkala. Dengan perencanaan yang baik, risiko seperti kenaikan harga bahan baku atau kekurangan tenaga kerja dapat diantisipasi lebih awal. Selanjutnya, peningkatan komunikasi antar pihak. Kurangnya komunikasi merupakan salah satu penyebab utama keterlambatan dalam proyek. Pemerintahan perlu membangun sistem komunikasi terpadu antara pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan rencana proyek. Rapat rutin dan penggunaan platform digital untuk berbagai informasi dapat mengurangi miskomunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya, dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi mereka. Selain itu, pemerintahan harus memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan keputusan proyek melalui sertifikasi keahlian bagi pekerja konstruksi. Hal ini akan membantu mengatasi kekurangan tenaga ahli yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya, reformasi proses keuangan. Proses pembayaran kepada kontraktor sering kali terlambat oleh birokrasi yang rumit. Sistem pembayaran berbasis digital ini dapat diterapkan untuk mempercepat proses ini dan meningkatkan transparansi. Dengan pembayaran yang tepat waktu, kontraktor dapat bekerja lebih efisiensi tanpa terganggu oleh masalah keuangan. Dan selanjutnya, audit dan pengawasan independen. Melakukan audit berkala terhadap proyek itu sangat penting untuk memastikan bahwa sebuah aspek berjalan sesuai rencana. Pengawasan independen dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal sebelum berkembang menjadi keterlambatan besar. Selain itu, audit ini juga akan memastikan bahwa semua pihak mematuhi jadwal dan anggaran yang telah disepakati. Manajemen risiko. Identifikasi risiko sejak awal proyek sangat penting untuk mengantisipasi potensi masalah seperti cuaca buruk atau kenaikan harga bahan baku. Dengan manajemen risiko yang baik, pemerintahan dapat merencana strategi mitigasi untuk minimalkan. Dengan menerapkan langkah-langkah yang saya sebut tadi, sektor publik dapat mengurangi keterlambatan proyek secara signifikan.
dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan dalam menyediakan layanan publik berkualitas. Keterlambatan tidak hanya merugikan dari segi finansial, tetapi juga menghambat waktu dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintahan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.